Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Triwijayanto dari jurusan Teknik Informatika PENS dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Sekarang saya akan membahas tentang teori basis data lanjut dengan materi tentang database trigger. Pokok bahasan pada teori kali ini yaitu pembuatan dan penggunaan trigger, statement trigger, raw trigger, membuat for dan new qualifier, klausa when pada trigger, perintah-perintah umum pada trigger. Tujuan belajar pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat pertama memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, menghapus database trigger. Pendahuluan. Trigger adalah blok BLSQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah pertama, application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Kedua, database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DMR atau event yang berhubungan pada sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat pertama, membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. Kedua, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika 1. Fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server. 2. Duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Nah, di sini merupakan suatu aplikasi yang di dalamnya terdapat suatu sintaks DML, yaitu misalnya insert. Nah, di sini akan menambahkan data pada tabel employees. Nah, di sini terdapat trigger dengan nama checksal. Nah, ketika trigger ini dipanggil, maka akan langsung memanggil statement insert into employees. Pada gambar tersebut, database trigger checksal memeriksa nilai gaji pada saat suatu aplikasi mencoba untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel employees. Nilai yang tercetak pada jangkauan di luar kategori pekerjaan akan diabaikan. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. 1. Trigger timing untuk tabel before atau after, untuk view instead of. 2. Trigger event, yaitu insert, update, atau delete. 3. Nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. 4. Tipe trigger, baris atau pernyataan statement. 5. Klausa when, untuk kondisi pembatasan. 6. Trigger body, yaitu bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger.
Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, causal when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel; after, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel; instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contoh, update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement dan rows. Statement yaitu trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Rows. Trigger dijalankan pada setiap baris yang dipenuhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel berikut. Insert into department. Department ID, department name, location ID, values 400, consulting, dan 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Before statement trigger. Nah, before row trigger, after row trigger. Nah, jika kita menggunakan timing before, maka akan menginsertkan consulting sebelum row trigger. Nah, letaknya di sini. Jika after, maka letaknya di sini. Nah, berikut ada state. Di sini merupakan tempat state after statement trigger. Contoh pembuatan trigger. Jika DML tersebut berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel, semisal update employee set salary sama dengan salary dikali 1,1 where department ID sama dengan 30, maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut ada sebagai berikut. Nah, peletaan before statement trigger letaknya di sini. Nah, untuk before row trigger maka akan mengupdate pada bagian sebelah sini, sedangkan after row trigger pada baris ini. Begitu pula untuk before row trigger letaknya di sini, dan after row trigger letaknya di sini. Nah, berikut adalah statement dari after trigger. DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name timing, event 1 or event 2 or event 3 on tabel name. Trigger body. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure M dengan memberikan perintah SQL berikut. Ini pada jam di luar jam kerja, sebagai berikut.
Nah, mengombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, ini adalah contoh dari mengkombinasikan event pada trigger dengan studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ini. Raw trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat raw trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on table name. Referencing old as old, e as new, new as new. For each row, when condition, trigger body. Contoh berikut ini akan dibuat raw trigger dengan timing before. Untuk membatasi operasi DML pada tabel employees, hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @pres dan @VP serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Contoh berikut ini akan dibuat raw trigger. Nah, berikut ini adalah sintaks dari contoh pembuatan raw trigger dengan kasus seperti yang telah saya bacakan sebelumnya. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Update employees setelah 15.500 where last name dengan Russell. Menggunakan old dan new qualifier. Pada raw trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada raw trigger. Old dan new menggunakan prefix .2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika query ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada klausa when, maka tidak digunakan prefix .2. Raw trigger akan menurunkan untuk unjuk kerja jika banyak dilakukan update dan tabel yang cukup besar. Pada tabel yang cukup besar. Nah, berikut ada penggunaan dari old dan new qualifier. Data berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada raw trigger. Nah, berikut ini ada contohnya. Contoh berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada raw trigger. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Menggunakan hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit M tabel sebagai hasil dari operasi trigger. Select username, timestamp from audit M table. Penggunaan klausa when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan klausa when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Pada klausa when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix .2. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before raw trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan seperti berikut. Cannot change new value for this trigger type. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger.
Untuk mengaktifkan trigger atau menonaktifkan database trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, atau enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk semua tabel, digunakan perintah alter tabel, tabel name, disable, atau enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger, yaitu drop trigger, trigger name. Catatan: semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Ringkasan: trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Tipe dari trigger adalah application trigger dan database trigger. Trigger dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen-komponen, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, trigger tipe trigger, causal when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat kondisional, inserting, updating, dan deleting. Pada raw trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke contoh-contoh soal. Nah, di sini terdapat tabel barang yang berisi ID, nama, spesifikasi, jumlah, satuan, dan tanggal. Kemudian ada tabel log yang berisi tanggal dan komentar. Contoh, buatlah statement trigger namai T-coba dengan melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Menggunakan memasukkan data. Field komentar, field timing, trigger yang dipakai adalah before. Nah, berikut ada jawabannya. Create or replace trigger T-coba before inserting on barang. Declare insert into log. Tanggal komentar, values, sysdate. Memasukkan data N. Contoh selanjutnya, buatlah row trigger namai T-coba. Oh maaf, ini telah dijelaskan sebelumnya. Ini juga telah dijelaskan sebelumnya. Dan sekian dari penjelasan pada teori tentang database trigger berikut yang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.